Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang saya sayangi? Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah perancangan kontrak. Demi ini saya harapkan kita semua dalam keadaan yang sehat, dan bagi yang sakit saya harapkan semoga lekas sembuh, dan yang berhalangan hadir pada pertemuan ini dapat mengikuti perkuliahan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pengertian kontrak atau perjanjian yang lebih dikenal ini biasanya kita lihat pada buku ketiga KUH Perdata, tepatnya pada pasal 1313 BW atau KUH Perdata, di mana perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sehingga perjanjian atau kontrak ini harus dibuat minimal oleh dua pihak. Lalu apa perbedaan dari perikatan, perjanjian, dan kontrak? Nah, perbedaan dari perikatan, perjanjian, dan kontrak dapat kita lihat bahwa perjanjian ini adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Nah, sedangkan kontrak di sini merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Nah, jadi melalui perbedaan-perbedaan tersebut terdapat keterkaitan antara perjanjian, perikatan maupun kontrak. Di mana keterkaitan antara perjanjian, perikatan maupun kontrak ini adalah perikatan di sini sebagai suatu bentuk persetujuan atau persesuaian kehendak di antara dua pihak yang sifatnya masih abstrak. Jadi kenapa dikatakan abstrak? Karena di sini masih persesuaian kehendak. Sedangkan ketika dituangkan dalam perjanjian tertulis, maka hal itu nyata sebagai suatu perjanjian yang demikian itu disebut sebagai kontrak. Lalu kita ke asas-asas hukum kontrak Nah, asas-asas hukum kontrak ini adalah, yang pertama adalah asas konsensualisme. Artinya perjanjian itu lahir atau terbentuk ketika para pihak mencapai kata sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian. Nah, dengan tercapainya sepakat di sini oleh para pihak menyebabkan kontrak itu lahir, sehingga timbullah hak dan kewajiban bagi para pihak. Nah, oleh karena itu asas yang pertama ini disebut dengan asas konsensualisme. Artinya terbentuknya, akhirnya suatu kontrak itu adalah ketika tercapainya kata sepakat oleh para pihak. Lalu asas yang kedua yang harus ada dalam pembuatan kontrak atau perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Pada asas kebebasan berkontrak di sini dasar hukumnya adalah pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, di mana semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Nah, ketentuan ini ada dalam pasal 1338 ayat 1 BW. Nah, selain itu asas kebebasan berkontrak ini juga memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan judul dari kontrak tersebut, para pihaknya, dan isi dari perjanjian tersebut. Ini yang dinamakan dengan asas kebebasan berkontrak yang bersumber pada pasal 1338 ayat 1 BW. Asas yang ketiga adalah asas mengikatnya kontrak, atau yang lebih kita kenal dengan asas fakta sunser panda, di mana pada asas fakta sunser panda ini setiap orang yang membuat kontrak dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut. Artinya ketika dia sepakat terhadap isi kontrak dan menandatangani kontrak tersebut, maka para pihak terikat untuk melaksanakan
hak dan kewajiban sebagaimana yang telah mereka setujui dalam kontrak tersebut. Nah, sehingga di sini memberikan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi janji-janji yang ada dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Ini yang disebut dengan asas fakta sumber pandang. Lalu kita lihat pada asas yang keempat, yaitu asas itikat baik. Di mana pada asas itikat baik ini, ketentuan itikat baik diatur dalam pasal 1338 ayat 3 BW atau KUH Perdata, di mana perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Ya, jadi kontrak ini harus dilaksanakan oleh para pihak dengan adanya itikat baik. Itikat baik apa? Itikat baik untuk melaksanakan perjanjian ini di kemudian hari, akan melaksanakan hak dan kewajibannya di kemudian hari. Dengan adanya asas itikat baik dari para pihak ini, sehingga menyebabkan kontrak atau perjanjian itu dapat terlaksana sebagaimana perjanjian itu, sebagaimana tujuan dari perjanjian tersebut dibuat. Nah, lalu kita ke asas yang kelima, yaitu asas kepribadian. Pada asas kepribadian ini adalah asas yang menunjukkan personalia ya dalam suatu perjanjian. Ini bisa kita temukan asas kepribadian ini dalam pasal 1315 BW atau KUH Perdata. Pada pasal 1315 BW ini disebutkan dalam perjanjian pada umumnya hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Dari ketentuan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Namun perlu digarisbawahi adanya pengecualian dalam hal ini, yaitu kita lihat pada pasal 1317 KUH Perdata dan pasal 1318 KUH Perdata. Artinya ketika salah satu pihak yang akan membuat perjanjian ini berhalangan hadir, dia bisa menguasakan kepada orang lain untuk menandatangani perjanjian tersebut, namun hak dan kewajibannya melekat pada orang yang memberikan kuasa untuk menandatangani perjanjian tersebut. Begitu juga misalnya dengan kuasa hukum yang dikuasakan ya oleh pemberi kuasa ya, walaupun dia menandatangani perjanjian, namun mengikatnya perjanjian tersebut tetap mengikat kepada si pemberi kuasa untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana yang ada yang tertuang dalam kontrak tersebut. Kita lihat pengaturan hukum kontrak. Biasanya pengaturan hukum kontrak ini teman-teman bisa menjawab di mana pengaturan hukum kontrak ini ada. Pengaturan hukum kontrak ini adanya di dalam buku ketiga BW ya. Buku ketiga BW ini adalah mengenai perikatan dan mempunyai sifat terbuka. Sifat terbuka di sini artinya ya para pihak dalam melaksanakan perjanjian tidak terikat dengan aturan-aturan yang ada di buku 3 KUH Perdata, tapi ketentuan-ketentuan dalam buku ketiga KUH Perdata ini boleh dikesampingkan oleh para pihak ya, selama apa yang dibuat oleh para pihak ini memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Nah, ya jadi walaupun pengaturan hukum kontrak ini ada dalam buku ketiga KUH Perdata atau BW, tapi kita lihat pada sifat buku ketiga ini ada sifat terbuka, sehingga bisa kita lakukan atau bisa kita kesampingkan ya ketentuan yang ada dalam buku ketiga BW ini oleh para pihak. Syarat-syarat sahnya perjanjian bagaimana sudah teman-teman temukan ya, atau teman-teman pelajari ya dalam teman-teman mempelajari hukum perdata. Syarat-syarat sah perjanjian ini bisa kita temukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Nah, teman-teman sebagai mahasiswa Fakultas Hukum ya sudah harus mengetahui bahwa syarat-syarat sah perjanjian ini ada 4 dalam pasal 1320 KUH Perdata. Apa saja syarat-syarat sah perjanjian tersebut ya, bisa kita lihat bahwa yang pertama adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga adalah suatu hal tertentu, dan keempat suatu sebab yang halal ya. Nah,
Ini syarat yang pertama dan syarat yang kedua adalah syarat subjektif, sedangkan syarat yang ketiga dan syarat yang keempat merupakan syarat objektif. Syarat subjektifnya ini berhubungan dengan pihak dalam perjanjian, sedangkan syarat objektif berhubungan dengan apa yang diperjanjikan atau objek dari perjanjian tersebut. Kita masuk ke syarat pertama. Syarat kesepakatan di sini adalah kesepakatan ini merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai cara. Yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan. Jadi kesepakatan ini adanya pertemuan antara penawaran dan penerimaan. Syarat yang kedua adalah syarat kecakapan. Cakap di sini bisa kita lihat dalam pasal 1330 BW, yaitu yang pertama adalah cakap di sini adalah orang-orang yang membuat perjanjian harus dewasa dan mereka tidak ditaruh di bawah pengampuan dan bukan merupakan orang-orang yang valid. Sudah pasti orang-orang yang belum dewasa ini, menurut orang-orang yang sudah dewasa maksud saya adalah orang-orang yang sudah berusia 21 tahun berdasarkan ketentuan dari BW. Namun kita akan melihat kembali kepada perbuatan hukum yang dilakukan. Perjanjian apa yang akan dibuat, misalnya adalah perjanjian perkawinan, maka kita usia dewasanya mengacu pada undang-undang perkawinan. Lalu syarat yang kedua adalah suatu hal tertentu, di mana dalam suatu kontrak ini objek perjanjian ini harus jelas dan dapat ditentukan oleh para pihak, ya, apakah itu berupa barang ataupun jasa. Lalu juga kontrak di sini, ya, hal tertentu di sini adalah objek perjanjian itu harus jelas di sini, maksudnya misalnya 10 buah mobil, ya, jadi harus jelas mobil 10 buah. Lalu mobil di sini tahun berapa pembuatannya, ya, lalu warnanya dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal di sini di mana suatu perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Baik, itu saja mungkin pendahuluan mengenai perancangan kontrak dari saya, dan selebihnya akan kita lakukan diskusi di kelas bersama-sama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.